Kalau baleni malih dadi kula suwun nak sampean kepen imane diridani Allah niku eling-eling nak Allah sing ansaha awal. Mulane Nabi Muhammad banggane pol ambek teori kan masyhur. Nabi nanti ngendikan santai-santai ngendikan. Cung ora ana penyakit menular. Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi, salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang, ya ada orang Bedui, orang Yahudi, tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ono unta waras dijejero unta budiken. Sing waras melok napa? Budiken. Nabi pun kadung ngendikan ora ana penyakit menular. Akhirnya kanjeng Nabi diceluk, "Ya Muhammad, kata kamu tidak ada penyakit menular. Ini unta waras tak jejero sing budiken kok melok budiken." Tapi Nabi pinter. Sing bakas unta kedua sapa lho? Iki gudikan ketularan di, ketularan niki Mat Muhammad umum Yahudi. Lah iki ketularan sapa? Asli. Sebetulnya Pak, iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi takokane, yo iku ketularan iki. Lah yo jaremu ora ana penyakit menular, berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sapa? Sing disebut Nabi unta pertama sing apa? Gudikan. Makanya kalau kamu mengatakan unta mesti lahir kok unta, manusia kok manusia, lah Adam lahir kok sapa? Kok lemah kan? Makanya kon eling ansaha awalan. Misalnya ono hadis kok gak ono penyakit menular. Bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang enggak. Tapi Nabi tahu piye awale kabeh kok Allah. Misalnya kayak menular kok iki. Lah yang pertama mesti asli sangka Allah. Lan Nabi takok lagi ketularan konti, kok iki mak, kok iki. Lagi ketularan sopo, asli mak. Lah yo maksudku sing iki. Wah, wis. Lagi disebut ansaha awalan. Kula suwun wae dilatih sampai sampean duwe iman sing diridani napa. Misalnya ngeten iki contoh kowe mati kan yo ora roh, dadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita seling meneh ya aku zaman mani yo ora roh carane dadi manusa. Nyatane saiki dadi hanya ketika kita dengan otak normal ditakok mani iki iso dadi manusa ta ora? Kita pun mengatakan tidak mungkin mani kok dadi manusa. Hanya kita tidak mengatakan teorinya kita pun tidak bisa ini menjadikan manusia. Nyatanya jadi manusia melete, iso utang, iso bulat macam-macam ramai dunia. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupanya Nabi Adam, ya lemah. Nyatanya iso jadi Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia. Lah saiki jadi lemah meneh, kenapa Allah tidak bisa zaman Nabi Adam ya kok lemah. Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaha awal amar. Produk awal yang produk Allah sing awal. Paham gitu. Dilatih terus. Wah eling zaman apa? Awal. Makanya Allah sering mengungkapkan apa? Ansaha awal amar. Pun terus dilatih nganti iman sampean iman sing an ilmi. Nak sudah iman dari ilmu baru iman sing sesuai ayat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman sing karena fa'lam, karena tahu, bukan karena jumlahe. Maca la ilaha sing 1000 ganjaran ngene nak 2000 sak bangune paket. Jumlah-jumlahan. Iya nak ana wong sing wiridan ngono ya keben, tapi kita ahlul ilm gak urusan dengan itu. Maksudnya orang nentang tapi tidak urusan kita, yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa? Jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngetikan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha illallah. Mulane alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Kita hidup ya karena kekuatan Allah, nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan orang kok jumlahe. Tapi nak melok toreko yang gurumu mensalahkan jumlah yo melok wae. Tapi nak pas ngaji aku yo melok ilmune, kan malah dia ilmu loro. Tapi aja separuh-separuh ilmune yo ora paham, toreko yo ora paham. Wah, yo kasus. Makanya enggak ada orang semulia ahlul ilm, karena ahlul ilmi itu syahadatuhum dibandingkan atau dinomor-tigakan dari syahadatnya Allah dan malaikat. Itu mau ahlul ilm. Pertama Allah syahidah bi nafsi. Syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Jelas normal kan Allah bersyahadat. Wal malaikatu. Nomor 3 napa? Wa ulul ilmi. Enggak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling sholat. Sholat wiridan, jumlah hiro, dari kue sango, mulai lagi mangan, semua. Itu mungkin dia soleh ahli jannah, tapi enggak menolong hujahnya Allah. Enggak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah, misalnya orang enggak percaya, sudah lemah kok, tangi meneh. Loh sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam. Dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar
orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti nggak puasa? Wong Allah tambah suwe dadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah dadi Nabi Adam. Terus dadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumil. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang melalui Nabi Adam ila yaumil. Gampang gak ya? Nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ila yaumil. Itu bisa terus dadi wong sing kriting, sing bulet, sing bangil, sing boling. Wah, lho gawe manusa. Iku wae iso. Yo saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran sudah jadi pangeran suwi, bareng gue jadi lemahnya, gue darani pangeran saya kira iso. Lah kok aneh? Tambah pengalaman kok barani tambah. Lah ini pentingnya ahlul ilm. Syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam. Mengenai Allah ngelem ahlul ilm sampai wa ulul ilm. Jadi syahadatul wa syahadatul malaikah ketika syahadatul ulil ilm. Jadi syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Lari dawi Imam Syafi'i, dawi ulama-ulama ilam takun al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning dunya wis ora ono napa. Lah saiki wong awam kan senane dalan wali sing keramat. Itu wong rono dhuwitmu akeh wali. Ana wong keramat iso nebak isine atimu wali. Nah, jadi bapak nangnya wali dan meletes. Berbodoh wali ra akun, bapak dia nak biyen. Lah iya ndekne wapal 3 ayat jus 30 ralanya dadi wali. Mosok sing 30 jus gak wali, aneh-aneh wong-wong. Yen bapak kula senengane guyon. Tapi cara kula ge ono bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali. Misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong kultus ya. Misalnya Rukin kultus salam templek 200.000, Mustafa kultus salam templek 200.000. Yang untung itu saya. Terus juga ya mapi juga terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama. Dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang enggak sah begini. Tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lu mau manfaatin lu aku pali. Sing kowe yo donga mati mbok anggap pali, wong kok egois ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap wali, sing ora untungno kowe. Wong ulama itu malah nguntungno mlakune Islam, mergo nerangno halal haram pucuk goblok iku. Ora rido dunia akhirat, yakin bener itu bahaya bagi Islam. Enggak apa-apa kamu walikan orang siapa saja enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Tapi jogeman kayak gak malekno ulama. Ulama sing ngajari tawaf sing sah dimulai kok Hajar Aswad, mutere ping 7. Nak kowe keliru ning awale Hajar Aswad milih mundur ben aman ben jelas ning Hajar. Syaratnya kudu dhewe wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing nerangno detail ora mbak aku paling mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung terus kowe diujuk dhe dhuwit saji. Sing wali iku. Sing nerangno rocos sam. Ya ora apa-apa wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kalau lah barani wali ora seneng. Sing arani kowe wae. Tapi kulo yakin, orang ulama sing gak wali. Kulo ora darani kulo, ada ulama mesti wali. Asal ulama tenan, waras maksudnya. Mergo tadi, wong cek, ya wong cek goblok. Kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya itu sering zaman beliau sugeng, ana wali ya biasa beliau nyucup orang terkenal wali beliau nyucup, tapi ya biasa. Kalau sama ulama itu ya sampai nyun saya menyediakan uang untuk ngakui apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya wali mati, Islam rapati kroso. Tapi nak ulama sing mati itu kroso. Ya coba, misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Ra oleh kawin be mahram, ra oleh kawin be wong sing urung dipegat sing lanang. Jika ragu dipegat orang itu sing lanang minggat alas itu adamu tolak atau sing lanang dikonfirmasi ngono pancen sing wedok mandorot kon rafa ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun nek wong ngatur diri kan ulama nata kehidupan. Tapi nek ndonga ora pati mandi, ulama iku mergo jen awale ora kepengin mandi. Oh, kula misale ana wong yo donga Gus kula dongakno ngene-ngene kula lah.
Ya tapi orang dong aku rapati mandi mau kadung dadi ulama biasanya opo-opo ben terserah pangeran. Ulama ora iso Kang donga tenanan ora iso mergo ngerti. Kersane pangeran luwih apik. Kan ora ada etikanya. Jogeman ngatur pangeran ngatur dunia wis apik, ora usah kecangkeman intervensi wis. Jadi akhirnya donga ora pati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita donga salah alamat. Kalau kan ada cerita tentang mereka, sampai lihat di hikam, ono wong itu wali, tapi rada bodoh. Bedino kerja manol hamal itu manol yang pasar. Dino ono wong angkat barang, dia sing ngangkati terus do duit. Agar do duit gue sarapan dia semula. Gue dia wali. Terus itu nggak Gusti sampean tahu kalau saya ini orang yang paling seneng ibadah. Kalau untuk gue sak piring semula, gue kepengen ibadah bener. Tapi cek inane kalau apa untuk gue sak piring kok jadi manol. Maka saya minta engkau ya Allah kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua atau ketiga dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara iso untuk orang suman, sore untuk orang suman. Protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang di penjara kan dapat rezeki tanpa. Terus dia ada iso protes. Ya Allah mbak, tidak ini maksudnya. Salah. Dia minta rezeki yang tanpa ya LP itu. Nah jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makan, dapat rezeki tanpa kerja. Nggak ada usah dungu-dungu. Dungu itu njuk mati husnul khotimah, njuk amale ditompo. Satu poin aneh-aneh. Mulane ono guyonan, nah iki sing guyonan masyhur. Rame kan guyonan viral. Kulo diceritani wong sing nganggur. Ana wong donga kepengin di sekelilingi wanita cantik, sebenarnya dadi bakul sayur. Donga ya Allah, hanya kipas-kipas ada uang ditetir bakul sate ngono. Karena dia padahal dia maksudnya ada seperti itu, tapi salah ya kecangkeman. Kecangkeman. Makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu. Karena nggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih baik. Coba akhirat itu selawasi-lawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan. Sementara nih dunia mau semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya sementara? Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulane donga ora pati semangat. Lan sama jadi donga anakku, ora pati mandi, jan ora kepengin mandi, ya biasa wae. Wong nganti saiki jarang donga. Iki kula biasane donga nggih. Nah, ya jarang lah. Misalnya donga ya Allah, mugi-mugi agama ini menangi kalau saya agama ini urip, soal agama ini tafsir urip, fikih urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak saya. Dan kalau saya yang kritik itu, lagi kalau kiai tamunya akan untuk guru akan untuk salam tempel akan terus bangga umat ya. Mesti muncul dek ini orang Islam. Nah dek ini wali tenang, mulang halal haram, mulang caranya saya ibadah itu sih untung Islam. Maksudnya terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan hukum. Tapi ngomong kayak kulon kan resiko macam-macam lah. Jangan fitnah, jangan. Tapi ini kan ilmu, saya ingatkan. Ini ilmu kita harus ngomong karena memang Allah ngedikan seperti itu syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi itu sing iso imam bil islam bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi ono wong keramat ndongakno kowe iso kaji terus gue rezekimu oke kamu jujur kamu salami template kamu hormati enggak apa-apa. Tapi kowe iso kaji terus wali mau ora iso nerangno carane saya tawaf, carane saya ngubuk. Terus kowe kaji nganggo dhuwit iku. Terus gunane kaji iku opo? Nek gak dipandu mbek ilmune. Sing mari sam kaji ku ilmune nikote kok kene. Nggih kok nak tawaf dimulai kok kene. Syarat saya tawaf ngene. Iku sing iki ra mbok arani wali, perkarane mau kecangkeman gawe aturan. Wah, bah kotok kono barang sing penting dongano mabrur ya mabrur nak muni syarat bocah goblok ya. Tapi saiki ku kok hormati ulama ora pati. Kemarin tuh ada satu kejadian, teman saya itu alim, mondok nang Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya. Jualan di satu tempat ono wong terkenal wali, dia ini ra terkenal wali. Wong do nyucup kabeh dene di baro guri oleh gelo. Sembes wong di baro.
Lah tak mau, yo gendo bisa nang ulama kok gendo. Ora usah gelo. Ya ora usah, tapi wis kadung gelo. Aku lho mboten ate gelo. Kulo nggih bolak-balik di satu acara sing dibaroe malah seneng. Biasa mawon. Tapi yang jelas saya menikmati ilmu ya, karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi, misalnya ada orang nggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? Dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam dari bumi. Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang nanti? Kok aneh, barang semuanya nyata jadi bukti kamu ingkar? Nah, itu yang punya kefasihan begitu pasti ulama. Saya pernah berdebat sama orang yang rotok PKI, ditantang begini, Pak Bahak, saya tidak bisa percaya ada Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan asal-asal Tuhan gimana. Ya saya jawab gini, tapi kamu mau sadar, mau apa siap? Sekarang begini saja, anggap saja dunia ini nggak ada semua, ya nggak ada semua. Terus kok tahu-tahu ada karena apa? Ya tahunya tahu-tahu ada. Quran itu mengajari seperti ini, tak terangkan bahwa Islam itu logis. Sekarang kalau awal dunia ini nggak ada, berarti yang pertama kan sesuatu yang bernama al-adam nggak ada. Sekarang barang nggak ada menjadi sebab barang yang ada itu mukhal enggak? Barang nggak ada, tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang ada. Tambah syarat tuh, bucok kok syarat. Ya alam raya ini dulu kan nggak ada. Tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang nggak ada. Lu nggak kok jadi. Makanya dalam Islam mengatakan alam raya ini ada pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah ini ada yang super disebut wajibil wujud. Zat yang wajib wujudnya. Karena alam ini kadung ada. Kalau kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang ada. Yang ada ini disebut wajibil wujud. Akhirnya dia ini percaya. Masuk akal juga. Masuk akal bamu ya macam masuk akal buta. Ini lagi-lagi ulama yang bisa jaga ini ulama. Dan saya bisa gini karena barokahnya saya ngaji Quran, yaitu Quran kalau melatih kita, gak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi. Kata Allah, am khalaqus samawati wal ardh. Gak apa-apa mereka mengaku Tuhan, tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit bumi. Mereka gak bisa buktikan kalau menciptakan langit. Kata Allah, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusihim. Saya tidak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan dirinya sendiri. Terus Allah terus berargumentasi, termasuk menutup am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Am humul khaliqun, atau mereka memang pencipta? Coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta, mereka lahir di mana? Di bumi. Dulu mana mereka dengan buminya? Dulu buminya. Bagaimana mungkin dulu buminya kalau mereka mengklaim menciptakan? Itu terus di akhir surat At-Tur itu Allah berargumen terus sampai akhirnya orang yakin bahwa alam ini butuh pencipta. Yang pencipta itu kita sifati wajibil wujud. Lagi-lagi ulama. Orang buat anggap wali mau perkara nak tunggu orang tahu mati. Tidak apa-apa. Lolah ora tersinggung ora mbok arani wali ulama keren ulama. Dalam tatanan itu keren apa? Ulama. Karena kalau ulama mesti wali, nak wali enggak mesti. Ya. Ini bukan urusan sentimen enggak ya, biar sampean enggak salah jalur, hormati lah. Enggak harus saya. Kalau sampean enggak menghormati saya enggak apa-apa. Gunanya apa lagi dihormati wong ora penting. Tapi yang penting sampean ngerti, syahadatu ahli ilm ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah. Malaikat karuan kan makhluk di luar kultur manusia. Jadi disebut mau telu tok. Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa, nomor loro wal malaikatu, nomor telu wa ulul ilm. Jadi ulul ilm itu keren betul. Karena ulul ilmi ini yang menjaga tauhid, menjaga sah tidaknya ibadah, baik tidaknya muamalah. Nah, di daerah tertentu keren. Wong sing terkenal dungane napa? Lo bolak-balik sowan tiyang sing terkenal dungane Madura atau di dungo. Kadang nganti kiai ini tak bagus gak jadi dungan enggak. Cuma mandi apa? Karena bagi saya itu terus apa opo? Amen dungan-dungo ning dunya pun perintah Allah ra dilakoni. Mau pangagamane ora dilakoni menjaluk sing dijono. Entek kok elek ngomong. Coba kowe isin gak misalnya kowe duwe bapak apian. Kon nyapu ra gelem, kon ngubah mobil gak gelem, kon macul gak gelem, amen njaluk iku anak yang baik apa anak sing awak. Lha yang kowe ngit mai ra tau, jaluke sing biar.
Nek kowe waras dadi kawulane Allah khidmah sik ning agama, murid-murid agama. Engko kadang-kadang ya. Wah, men golek wong sing dungane mandi. Golek mandi berarti wong golek tukang jaluk. Wong ngit maya agama ora tau nak jaluk biyen terus. Tak diloro ya ora trimo. Ora oleh gak murid ngono ora. Nek kok lakoni ya Allah ora cerdas. Bahaya ya, baik bagi agama itu tidak ada baik. Lalu kalau suwon fatonai Nabi itu dijaga. Nabi itu secerdas itu. Bahkan saya bersaksi sendiri, wong Yahudi cerdas-cerdasnya wong itu nggak pernah menang debat sama Nabi. Karena Nabi itu memang ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Nubuah. Padahal Nabi nak ngendikan ya simpel. Itu yang tadi masalah akidah. Yang kedua masalah sosial. Nabi nak ngendikan itu yang menangan. Fatona. Nabi pernah ngendikan gini. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Yang duel maksudnya ya. Saya ulang lagi tapi yang kasusnya bukan duel. Duel itu bertarung, apa? Bukan kalau kamu tidur tak bunuh, itu berarti kamu mazlum, apa? Dizalimi. Ada orang duel, terus yang satu mati. Kata Nabi, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Ini kan tentu janggal. Makanya sahabat tanya, "Ya Rasulullah, hadza al-qatil fama balul maqtul." Oke, saya terima kalau yang membunuh itu di neraka. Lalu dosanya yang dibunuh apa? Dia kan korban. Cara pikirannya sahabat dia ini kata Nabi apa? Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia pun mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya jelek saja dia terbunuh. Tapi mentalnya juga ketika seseorang duel, ini kan sama-sama ingin membunuh. Cuma nasibnya buruk, yang satu ini terbunuh, ini fakta. Tapi mentalnya apa coba? Pembunuh. Nah itu hebatnya cerdasnya Nabi. Makanya Nabi jawab simpel, innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya yang terbunuh mentalnya juga pembunuh. Nah, itu fatonahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdas sekali. Sehingga agama ini bisa terjaga. Nah sekarang itu enggak. Orang itu mendahulukan ibadah. Enggak boleh. Ibadah itu harus dikawal ilmu. Wa kuluman biwiri ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun apa? La terbalu. Karena setiap ibadah yang enggak dikawal ilmu ini ibadah pun ya sia. Itu Habib Zain bin Semit, Habib yang sekarang mungkin keyakinan saya yang paling alim di Medina sekarang ya Habib Zain. Karena kemarin ada Habib Salim Asyatiri sudah wafat kemarin, beliau orangnya. Dulu orang alim yang kalangan Habib kan Said Muhammad, terus Habib Zain, Habib Salim Asyatiri yang seangkatan itu. Itu Habib Zain cerita gini di kitab Manhajus Sawi, ada orang abid bodoh. Saking bodohnya itu dia ngaji kata kiainya gini, sing darani zina iku wong lanang ngeloni wong wedok liya. Nganti alat kelamine mlebu alat vaginane wong wedok. Terus iku jenenge zina. Singkat cerita dene iku wong ahli ibadah mau zina. Tuku khimar wedok tinggo penyalur sakedene. Sing mergo sing penting ora wong wedok. Betapa bahayanya bodoh, padahal dia ahli ibadah. Kedua yang diceritakan I'anatul Thalibin, luwih elek menar sing diceritakan I'an, luwih naif. Ada orang alim tapi fasik. Saking fasiknya dia itu seneng mabuk. Tapi wong cek di sisi asal soleh nama mabuk nang masjid. Ya kaya wong zaman akhir, kan ono wong fasik tapi semi soleh. Semi soleh ngene, ono wong fasik tapi nek terminal lagi lemuripe awor ning pondok, ning ngaji, tapi tetep fasik. Sing dibodohi iki ora wong terminal ya santri. Moncer rodok soleh. Mabuk, ya dia sering tidur di masjid tapi mabuk. Yang satu abidnya ahli ibadah tidak punya ilmu. Nah, terus ada dua ulama debat, afdol mana? Yang satu bilang afdol yang alim fasik, yang satu afdol yang abid bodoh. Ya saya tes. Terus dua ulama ini datang ke abid yang bodoh, pas wiridan. Wiridan ya dulu mah kan sini gede, soalnya transparan tak kayak sekarang. Pas wiridan, si yang ngetes tadi bilang gini. Ya abdi ana rabbuka, saya ini Tuhan kamu. Seneng kamu do ibadahmu sego. Saiki tak nobatno aku ridho mek kowe, saya rasa ibadah tenang ae tak ridani. Lha aku langsung sujud syukur, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Ya. Murah Gusti patene. Matur nuwun Gusti. Napa? Ibadah kula pun jenengan tampi. Seneng sing duwe pendapat, napa? Bener. Mun HP ditipateni wong, saisa-isane.
Seneng, boleh Gusti kula sesuk isra ibadah, iso isra ibadah meneh. Terus jare sing berpendapat wong alim li Abdul wis menang, delok jagomu. Wong kok bintone ngono. Nah dekne iso ngaji mesti ngerti nek kalame Allah ora padha mek kalame menu. Wong nganggo huruf kalimate wong karo dene ora kaidah wong ora nabi ora mungkin domongi pangeran iku ora nabi kok biar. Domongi pangeran bintu jagomu iku bintu. Wis saiki tes golek wong alim wis. Parane wae. Pas mabuk pikir masjid. Mak mabuk tenan. Terus mabuk jenenge wong mabuk. Ya ngono kok. Ndelik mendingan. Ya abdi saya lama sekali melihat kamu maksiat. Gue izin be aku. Tapi pangeran wong kok men maksiat ae. Gue izin ambek aku. Sing mabuk mau golek pedhong. Hei fulan, kowe tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok ngomong koyo kowe dibedak. Dadi dekne mabuk teke sik ro nek Allah lesa kami slihi. Seo. Dibedak. Mlayu ngono. Go, jatah wong ora waras lah cek ro. Di pangeran di ora. Karena kalau wong ngerti ngaji kan ngerti kita itu ora nabi. Mungkin enggak ada nabi didhawuhi pangeran, enggak jawab. Tidak mungkin karena Nabi Muhammad nabi akhir. Tidak mungkin ada orang lain dikhotobi Allah langsung. Mestinya nak sing ibadah mau ngerti kan dia orang jawab. Pas ono ngomong wong nganggur. Terus siram banyu. Ndak malah matur nuwun Gusti, matur sesuk bebas pun. Sehingga keyakinan ulama orang alim fasik dengan abid bodoh masih afdal orang alim fasik. Karena setidaknya enggak merubah konstitusinya Allah Subhanahu. Ini kalau kamu percaya berarti kan dia mengatakan ada orang setelah Nabi Muhammad sing diomongi Allah. Kalau abid ini kamu terima berarti merusak akidah Islam. Ada orang di luar Nabi yang dihentikan. Kalau orang ini kamu percaya orang lain ngomong itu semua berapa ribu Nabi. Karena semuanya untuk khitabnya Allah Subhanahu merusak Islam tuh orang. Tapi nak sing mabuk kan dene dhewe, engko ora mati-mati dhewe kena penyakit. Tapi kan dene dhewe sing mati tidak merusak akidah yang lain. Momennya cek so bedak bareng. Masyhur, jadi gede golek pentung tuh. Ya fulan ulimu kal ana rabbak. Kita tak ulang pangeran iku sapa? Ora ono pangeran ngene iku ning dingkon pangeran ora padha mek makhluk. Untungnya ra kecekel kalau ngono. Walhasil akhirnya menang sing darani wong alim fasik duwe afdal timbang wong bodoh ahli. Ya syukur-syukur sing alim mboten fasik. Tapi kan yo angel. Tapi sing soleh mau yo aslinya ya ora soleh-soleh banget. Ya kan merusak akidah coba. Sampean keyakinannya apa dalam Islam? La nabiyya ba'di. Setelah Rasulullah Muhammad enggak ada nabi. Kalau enggak ada nabi berarti enggak ada wahyu. Kalau enggak ada wahyu berarti enggak ada lagi orang yang dikit-dikitani Allah langsung. Berarti dia perusak akidah ndak yang mengatakan Allah ngomong langsung. Ngawur sekali. Jadi kalau ribuan orang begitu kacau betul Islam. Jahatmu wah merusak. Mari kalau suwon ke soal ngaji, ke fasadun kafirun alimun apa mutahatiku, tapi wa akbaru minhu jahilun mutamanasik. Jadi kerusakan dunia nak ono wong alim pak, tapi luwih rusak meneh nak ono ahli ibadah. Tapi saiki zaman akhir, wis kudu ra ibadah malah. Saiki zaman akhir ya. Mun kula terus nang dadi kula suwon pokoknya, nak niki gitu saya ngaji tentang ini, ben sampean eling awale Allah gawe langit bumi dimulai dino lagi gue eling-elingan nak kita itu eling, nak kowe iman ben kuat tuh eling bahwa kita ini pernah ada. Iku Allah wae iso gawe Nabi Adam sangka lemah, apa meneh sumben wis jadi lemah, materinya ada, tentu lebih mudah. Tumas tawa mengkono munggah sapa wa taala ala rasi ngatasi aras, bahwa te aras fil lughati ing dalam lughat sarirul mulki iku singgasanane raja. Istilah an kelawan munggah yaliku kang layak apa munggah diiklan apa. Jika rasa bayang nur sono kursi ini Allah duduk enggak, tetap Allah itu napa laisa kamislihi. Ini tak tambahi lagi tradisinya ulama dalam bab ini.